Apa itu Community of Practice? Sebetulnya gagasannya diambil dari kegiatan yang pernah dikembangkan oleh MFP 1 dan 2 yang judulnya pada waktu itu adalah Forest Governance Learning Group untuk mengembangkan leadership dan diskusi mengenai forest governance pada waktu itu. Dan saat ini kita ingin mencoba untuk mereplikasi model itu, Community of Practice, tapi topiknya pada Community Based Forest Enterprise. Jadi kita berharap ini adalah Community of Practice yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh atau calon tokoh atau pemimpin masa depan yang diharapkan akan terlibat dalam topik Community Based Forest Enterprise ini. Saya kira kegiatan kita ini, COP ini sangat membantu ibu-ibu sekalian untuk bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman, dan juga mendapatkan ilmu baru. Dan saya yakin nanti akan banyak narasumber yang akan memberikan beberapa hal yang meningkatkan pengetahuan kita bersama-sama. Saya adalah kepala sekolah dari COP Pikatan. Lucu banget kan namanya kepala sekolah. Padahal sebenarnya adalah teman cerita, sharing, dan juga teman bercanda dan saling menyemangati. COP Pikatan ini beranggotakan dari 48 pegawai negeri, mayoritas mereka juga ada yang dari KLHK, ada Kementerian Desa, dan juga ada Kementerian dari Kelautan dan Maritim. Saya sangat bangga, mereka sangat antusias, dan saya percaya mereka adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Oh ya, sangat seru dengan mereka. Kita hampir tidak ada waktu pagi, siang, malam, dan Sabtu Minggu karena mereka sangat antusias. Kita punya WhatsApp milis sebagai alat interaksi. Kita sering sesekali ngajak bertemu. Kita juga selalu sharing tentang pekerjaan-pekerjaan mereka sehari-hari yang ada di kantornya masing-masing. Dan interaksi ini adalah interaksi yang sangat luar biasa karena kami bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan sangat baik. Ini semua didukung dengan inspirasi tanpa batas. Kami tidak mungkin akan menemukan cara-cara dan model cara leadership seperti ini, belajar bagaimana menjadi seorang leadership tanpa kita menemukan Inspirit. Dan Inspirit benar telah menginspirasi kami bagaimana cara membangun leadership di masa depan. Nah, kebetulan Inspirit dan MFP itu pernah berkolaborasi 15 tahun yang lalu. Idenya dari Forest Governance Learning Group atau dikenal FGLG. Jika MFP 1 memiliki FGLG, Forest Governance Learning Group, di MFP 4 kita memiliki COP Pikatan. Bagi kami, ini adalah sebuah legacy, sebuah kesempatan untuk memberikan catatan sejarah bagi kita semua. Namun tantangannya adalah kalau pada masa FGLG bahasanya sifatnya umum, maka pada kelas kali ini bahasanya sangat khusus, yaitu Community Based Forest Enterprise, ya, atau usaha rakyat berbasis hutan, atau kita singkat urban. Di dalam urban, kita tidak akan lupa bahwa terdapat setidaknya 5 enabling condition yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah akses pada informasi, access to information. Yang kedua adalah akses pada pendanaan, access to finance. Yang ketiga adalah kesiapan di tingkat lokal, village readiness. Yang keempat tentang regulasi, kebijakan, policy. Yang kelima tentang inkubasi bisnis itu sendiri. Dan yang menjadi menarik adalah kegiatan ini dikerjakan dalam kondisi pandemi di mana semuanya dilakukan secara virtual. Bagi para peserta ini sesuatu yang baru, tapi saya juga memahami bagi Inspirit ini juga bagi sesuatu yang baru. Sebuah kegiatan yang memerlukan talent dan inovasi-inovasi yang cerdas untuk memfasilitasi proses sebuah training yang tidak terlalu mudah, tetapi
tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya melalui medium yang paling pas untuk pembelajaran secara virtual. Pesan saya ikut pikatan ini tentunya seru banget, asik banget, dan saya belajar banyak hal di sini. Terutama di era pandemi seperti ini, dunia virtual akan menjadi dunia yang lebih modern ke depannya, dan di sini saya belajar banyak tentang dunia virtual. Jadi meskipun situasi pandemi seperti ini tidak terasa gitu, jadi suasana itu terasa akrab aja gitu, nggak terasa kayak lagi online, padahal kita nggak ketemu gitu kan. Nah itu yang bikin saya sangat senang sekali ikut pikatan. Di situ diajarkan di kelas kreatifnya kan bagaimana menggunakan aplikasi, kalau Mas Dini bilang itu virtual meeting itu seperti aslinya pertemuan tatap muka begitu. Jadi meskipun kita terpisahkan ya, punya keterbatasan karena pandemi ini, tapi ternyata kelas kita tuh kompak banget gitu. Di grup maupun saat kita langsung di dalam kelas itu interaksinya sangat bagus dan kita saling mendukung satu sama lain. Dan ternyata banyak sekali talenta-talenta ini di Kopikatan, jadi menurut saya kelasnya sangat hidup dan menyenangkan. Bahwa sebenarnya yang kita lakukan bukan online, tetapi virtual. Apa bedanya? Kalau online tuh ya hanya sekedar memindahkan materi yang sifatnya seperti ceramah di kelas itu dipindahkan ke daring kan, ke online. Itu saja, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, kalau virtual kita bekerja keras agar kelas online-nya mendekati kenyataan. Karena karta virtualnya itu sendiri kan tujuannya adalah bagaimana menjadikan sesuatu menjadi lebih nyata. Saya menarik sebelum suatu kelas dimulai, dalam program ini kita diracuni dengan dikirim dulu podcast, kemudian link YouTube, kemudian dikirim dulu infografis. Artinya pada saat kita masuk suatu kelas, teman-teman akan disuguhi dulu pemahaman melalui audio, yaitu podcast, pemahaman melalui visual, yaitu YouTube, dan pada akhirnya akan disuguhi dengan infografis. Sehingga pada saat pelaksanaan virtual meeting yang sangat berguna mungkin bagi teman-teman ASN ke depannya, sangat efektif nanti di hari-harinya. Sebenarnya kalau boleh sharing gitu ya, ini adalah kelas yang paling saya nanti-nanti. Narasumbernya nih, saya pikir itu kompeten semua yang dihadirkan. Nah, selama ini mungkin tidak pernah saya bayangkan bisa bertemu, berinteraksi langsung dengan narasumber yang bertaraf nasional lah. Nggak tahu saya nih dapatnya dari mana, tapi itu sangat menginspirasi sekali dari dirjen, terus dari pelaku kegiatan itu, maksudnya dari pelakunya langsung itu. Jadi kami bisa langsung belajar, tidak dari teori lagi, tapi langsung dari prakteknya. Itu yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kata anak milenial sekarang bukan kaleng-kaleng gitu lah. Pikatan, ya kalau kita lihat singkatannya aja ya, itu kan program inisiasi kepemimpinan untuk transformasi masyarakat dan hutan. Kita singkat Pikatan. Karena namanya seperti itu, kita ada kunci sebenarnya di kata transformasi. Untuk membuat transformasi, kita harus mengajak peserta berpikir besar. Nah, untuk berpikir besar, kita butuh para pembicara yang juga berpikir besar. Pengalaman yang luar biasa. Untungnya, Inspirit selama 20 tahun terakhir ini bergaul dengan orang-orang seperti itu. Salah satunya adalah di 5 tahun yang terakhir ini kita terlibat membangun Indonesian Development Forum. Para pembicaranya itu dikurasi betul oleh kita dan oleh tim Bappenas dan oleh tim IDF. Jadi pada saat itulah sebenarnya kami berkenalan dan juga mulai mendaftar mengenal orang-orang hebat. Jaringan inilah yang kita kontak lagi untuk menjadi narasumber di kelas Master Pikatan. Jadi ini salah satu strategi supaya peserta Pikatan memperoleh perspektif yang berbeda dengan apa yang dialami di lingkungan kerja masing-masing.
tahun ke depan. Semoga Penel bisa naik ke kelas peneliti madya. Saya kan ASN nih, kalau di swasta mungkin dalam 5 tahun saya pengen sudah bergabung di grup di level manajerial. Dengan jenjang jabatan yang lebih tinggi tentunya. Saya punya keyakinan mereka makin percaya diri, ya, mereka makin kreatif dan bisa melahirkan hal-hal yang inovatif. Nah, kalau mereka punya keterampilan seperti ini dan juga punya kecerdasan yang sudah ada melekat di para peserta pikatan, maka otomatis saya yakin mereka akan membangun karir setinggi-tingginya. Dan itu sebenarnya tujuan dari pikatan, menjadi pemimpin di lingkungannya. Peserta yang paling aktif dan sangat berkontribusi dalam pikatan adalah Cumi siapa Pak itu? Anunya itu. Ibu Rina Cumi ya. Ada Mbak Cumi. Mbak Cumi yang paling inspiratif. Mbak Cumi, Mas Derajat, Pak Wawan, Mas Kurniawan. Spirit, inspirasi tanpa batas bagi saya, wow. Sangat luar biasa. Sangat all out. Saya atas nama pribadi atau atas nama MMI 4 mengucapkan terima kasih kepada tim Inspirit yang telah mendampingi proses pembelajaran bersama ini dalam kondisi virtual. Terima kasih juga kepada para inspirator, pengisi kelas masterclass yang keren-keren itu, juga para pengisi inspirator pada kelas teknis di setiap hari Sabtu sore itu. Dan juga kepada para coach yang telah mendampingi beberapa inspirasi tercerdas, inspirasi terbaik, yang bagi saya semuanya adalah inspirasi yang keren. Terima kasih kepada semua pihak dan sarangi.